Hasil lengkap Liga Champions Asia. Rekor 65 kartu kuning di pekan keempat Premier League 2024-2025. Barca kehilangan Dani Olmo hingga 5 pekan. Resmi Rafael Struijk gabung Brisbane Roar FC. Yuk langsung saja kita simak berita lengkap Spasi Football News edisi kali ini, gengs. Check it out. Liga Champions Asia tanpa Ronaldo, Al Nassr diimbangi Al Shorta. Al Nassr gagal meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions Asia 2024-2025. Tanpa Cristiano Ronaldo, Global Team diimbangi Al Shorta 1-1 yang merupakan wakil dari Irak. Di laga tersebut Al Nassr mampu unggul lebih dulu di menit ke-13 lewat aksi Sultan Al Ghanam. Al Shorta menyamakan skor pada menit ke-24 berkat gol Mohamed Dawood. Hasil ini pun membuat Al Nassr dan Al Shorta sama-sama meraih 1 poin dan berada di posisi ke-5 dan 6. Bungkam Persepolis, Al Ahly raih 3 poin pertama di Liga Champions Asia. Laga Al Ahly versus Persepolis berlangsung di King Abdullah Stadion. Tuan rumah mampu unggul cepat lewat aksi Frank Kessie di menit kedua. Tak ada tambahan gol lagi di sisa pertandingan. Skor 1-0 untuk kemenangan Al Ahly menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Al Ahly berada di peringkat kedua wilayah barat dengan raihan 3 poin. Sang jawara Asia ditahan Al Sadd 1-1. Sang juara bertahan Al Ain memulai kiprahnya dengan skor imbang 1-1 lawan Al Sadd. Tertinggal duluan karena gol Akram Afif pada menit ke-45. Al Ain membalas berkat gol Matias Palacios pada menit ke-80. Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi 1 angka dan berada di peringkat ketiga dan 4 klasemen wilayah barat. Di laga lainnya, Istiqlal menang 3-0 atas Al Gharafah. Lazio versus Verona, elang ibu kota bungkam tamunya. Bermain di Olimpico Stadium, tuan rumah unggul lebih dulu lewat aksi Boula Yedia di menit ke-5. Verona menyamakan kedudukan di menit ke-7 lewat aksi Kasper Tengstedt. Gol Tasti Castellanos di menit ke-20 kembali membawa Lazio unggul. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Lazio menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Lazio merangkak ke posisi ke-6 dengan raihan 7 poin, disusul Verona di posisi ke-7 dengan raihan 6 poin. Rayo Vallecano bungkam Osasuna. Bermain di Campo de Futbol de Vallecas, tim tamu mengejutkan berkat gol Raul Garcia di menit ke-27. Memasuki babak kedua, Rayo Vallecano mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Abdul Mumin di menit ke-50. Andrei Ratiu di menit ke-66. Dan Unai Lopez di menit ke-90+5. Dengan hasil ini Rayo Vallecano merangsek ke peringkat ke-6, sementara Osasuna masih tertahan di peringkat ke-11. Inter Milan perpanjang kontrak Christian Aslani. Inter Milan menambah kontrak Christian Aslani. Nerazzurri mengikat Aslani dengan kontrak baru sampai 2028. Inter secara resmi mengumumkan pembaruan kontrak Aslani pada Senin 16 September 2024. Menurut laporan yang beredar, kontrak baru ini juga memasukkan opsi perpanjangan 1 tahun.
Rekor 65 kartu kuning di pekan keempat Premier League 2024-2025. Pekan keempat Premier League 2024-2025 banjir kartu kuning sampai 65 buah. Ini merupakan rekor baru di Premier League. Laga Bournemouth versus Chelsea yang melahirkan 14 kartu kuning dalam satu laga merupakan rekor baru di Premier League. Itu berandil sekitar 21,5% dari total 65 kartu kuning yang tercipta di 10 laga pekan ini. Selain itu ada duel Tottenham Hotspur versus Arsenal dan Liverpool versus Nottingham Forest yang melahirkan 8 kartu kuning. Dani Olmo cedera hamstring absen 4-5 pekan. Barcelona mengungkap kondisi yang dialami Dani Olmo. Pemain barunya itu mengalami cedera hamstring dan harus absen 4-5 pekan. Hal itu dikonfirmasi Barcelona lewat media sosialnya. Dani Olmo dipastikan mengalami masalah pada hamstring kaki kanannya usai menjalani tes. Sesumbar manajer Tottenham bakal raih trofi musim ini. Mendapat awal musim kurang meyakinkan, Postecoglou malah sesumbar. Ia yakin akan meraih trofi di musim keduanya melatih Tottenham, sebab ia selalu begitu di klub-klub sebelumnya. Saya akan koreksi kata-kata saya. Saya biasanya tidak memenangkan sesuatu, tetapi saya selalu memenangkan sesuatu di tahun kedua saya, kata Ange Postecoglou dilansir Independen. Alvarez tak tertekan dengan ekspektasi di Atletico. Julian Alvarez akhirnya mencetak gol debut untuk Atletico Madrid saat menghadapi Valencia. Meski butuh waktu agak lama, penyerang Argentina itu mengaku tak pernah merasa tertekan dengan ekspektasi yang ada. Resmi, Rafael Struijk gabung Brisbane Roar FC. Bomber timnas Indonesia Rafael Struijk resmi diumumkan menjadi pemain baru klub Australia Brisbane Roar FC setelah bergabung dari klub Belanda EDO Den Haag secara bebas transfer. Striker 21 tahun itu tidak akan melanjutkan karirnya di tanah kelahirannya dan kini akan membuka lembaran baru di Liga Australia. Berbicara kepada laman resmi Brisbane Roar, Struijk mengaku antusias bergabung dengan klub A-League tersebut. Struijk bakal mempersiapkan diri untuk menyambut musim 2024-2025 A-League yang dimulai pada 18 Oktober 2024 waktu setempat. Emre Can dihujani kritik. Sebastian Kehl, saya sepenuhnya mendukungnya. Direktur olahraga Borussia Dortmund Sebastian Kehl mengungkapkan bahwa dirinya tetap memberikan dukungan penuh kepada Emre Can meski gelandang Jerman itu mendapatkan banyak kritik dari para penggemar di Borussia. Emre Can mendapatkan banyak kritik karena gaya bermainnya yang agak pragmatis dan kurangnya dinamisme saat menguasai bola dalam perannya sebagai seorang gelandang. Saya sepenuhnya mendukungnya, dia adalah kapten kami. Saya tidak mengerti kritik terhadapnya, ucap Sebastian Kehl. Lagi-lagi tak masuk skuad Bayern Munich, bagaimana nasib Leon Goretzka? Bayern Munich meraih hasil manis setelah mereka mengalahkan Holstein Kiel dengan skor telak 1-6. Akan tetapi ini adalah pertandingan yang mungkin tidak diinginkan oleh Leon Goretzka karena untuk kesekian kalinya ia tidak masuk ke dalam skuad Bayern. Padahal Goretzka tidak mengalami cedera dan siap untuk dimainkan melawan Holstein. Akan tetapi pelatih Vincent Kompany tidak membawanya ke Holstein Stadium. Jelas situasi ini menunjukkan bahwa Leon Goretzka sudah tidak lagi memiliki masa depan di Bayern Munich. Scott McTominay buat debut bagi Napoli, rekan setim beri selamat.
Scott McTominay menjalani debut yang tidak terlupakan di Serie A saat Napoli meraih kemenangan besar 4-0 atas Cagliari. Pemain asal Skotlandia itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74. Debut McTominay di Serie A menambah dimensi baru bagi skuad Partenope yang semakin solid. Setelah pertandingan, McTominay tidak lupa berbagi kebahagiaannya melalui unggahan di media sosial. Lebih dari 200.000 orang menyukai unggahannya dengan komentar dukungan datang dari berbagai kalangan, termasuk rekan satu timnya. Lucas Leiva, Liverpool tepat merekrut Federico Chiesa. Perekrutan Federico Chiesa oleh Liverpool disambut antusias oleh mantan gelandang The Reds, Lucas Leiva. Legenda asal Brasil tersebut memberikan pujian setinggi langit kepada Chiesa, menyebutnya sebagai pemain yang luar biasa. Pengalaman berhadapan langsung dengan Chiesa di Serie A membuat Lucas begitu yakin dengan kualitas yang dimiliki oleh pemain asal Italia ini. Menurut Lucas, lingkungan yang positif di klubnya saat ini akan membantu Chiesa. Enzo Maresca ingatkan pemain sayap Chelsea untuk siap hadapi rotasi. Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca menegaskan bahwa para pemain sayapnya harus siap menghadapi waktu yang tidak teratur di lapangan musim ini. Maresca menyatakan bahwa Mudryk tidak akan menjadi satu-satunya yang bakal mengalami hal tersebut. Setelah kemenangan yang sulit diraih atas Bournemouth, Maresca mengungkapkan ia telah memberitahu para penyerang sebelum konferensi pers bahwa mereka tidak bisa berharap untuk bermain setiap minggu. Sekali waktu, mereka harus siap duduk di bangku cadangan. Cita-cita Zirkzee ingin jadi seperti Ibrahimovic. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee berharap dirinya bisa menjadi seperti Zlatan Ibrahimovic selama berada di Old Trafford. Selama di MU, Ibrahimovic total tampil sebanyak 53 kali di semua ajang kompetisi dan mengemas 29 gol plus 10 assist. Pemain asal Belanda ini punya postur mirip Zlatan Ibrahimovic. Zirkzee pun berharap permainannya dan prestasinya bisa mirip sang legenda. Zirkzee pun sadar bahwa itu membuatnya bakal mendapat tekanan besar. Tak ingin ambil resiko, Barcelona istirahatkan Olmo di Liga Champions. Dani Olmo berpotensi tak akan bermain dalam laga pembuka Liga Champions. Pemain asal Spanyol itu sempat mengalami cedera kala bersua Girona dan Blaugrana tidak ingin ambil resiko dengan memaksanya mentas tengah pekan ini. Belum diketahui seberapa parah cedera Olmo, namun Barcelona tentu tak ingin mengambil resiko dengan memainkan pilarnya dalam waktu dekat. Lantaran dalam beberapa pekan ke depan, jadwal padat sudah mulai menghantui Azulgrana pada berbagai ajang yang mereka mainkan. Carlo Ancelotti berikan informasi kondisi Bellingham. Carlo Ancelotti baru-baru ini memberikan informasi terkini tentang kondisi tim dan menanggapi berbagai kekhawatiran seputar skuad. Dia meyakinkan para penggemar bahwa Jude Bellingham dalam kondisi baik. Meskipun Bellingham absen latihan, Carlo Ancelotti mengklarifikasi bahwa gelandang asal Inggris itu absen dari sesi latihan sebagai tindakan pencegahan dan membutuhkan waktu ekstra untuk pulih sepenuhnya. Melihat ke depan, Ancelotti merenungkan posisi tim di Liga. Mereka puas dengan posisi mereka saat ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!